Hai Sobat Royal Chess, Magnus Carlsen turun di turnamen Qatar Master Open 2023. Ini turnamen dengan total hadiah lebih dari 100.000 US dollar dan pemenangnya akan mendapatkan 25.000 US dollar. Magnus turun sebagai mantan juara terakhir ya. Ini edisi ketiga dari Qatar Master. Yang pertama tahun 2014, 2015 dan ini 2023. 2015 milik Magnus Carlsen. Teman-teman, baru 2 babak kemarin. Babak pertama Magnus menang atas pecatur India Master Internasional dengan partai yang cukup cepat ya, 25 langkah sekitar segitu. Dan di babak kedua dia berhadapan dengan Suleymanov Alisher, pecatur dari Kazakhstan. Kejutannya apa teman-teman? Magnus tumbang. Wah gila sih, bagaimana itu bisa terjadi? Ini game hanya berlangsung 31 langkah dengan format catur klasik. Magnus pegang buah hitam. Suleymanov memulai dengan langkah D4. Kemudian Magnus Carlsen kuda ke petak F6. Akurasi dari putih di game ini 96,8%, sementara Magnus Carlsen 85,5%. Ya, putih lebih baik. C4 dimainkan. Magnus E6, putih kuda F3, hitam B6. Queen Indian Defense dipilih oleh Magnus Carlsen. Putih mainkan langkah A3. Magnus Carlsen gajah ke petak A6. Gajah ke petak A6 mengancam pion di petak C4. Putih menteri ke petak C2. Hitam mainkan langkah gajah ke petak B7, memperbaiki posisinya, yaitu dengan tujuan menjaga diagonal B7 sampai ke petak H1. Putih mainkan langkah kuda C3. Hitam C5. Nah, buat teman-teman yang bingung ya kenapa putih mainkan langkah A3, sebenarnya adalah untuk mencegah hitam mainkan langkah gajah ke petak B4. C5 dimainkan. Suleymanov mainkan langkah E2, E4, pion center. Magnus pukul pion di petak D4. Putih pukul balik dengan kuda. Hitam mainkan gajah C5. Putih kuda ke petak F3. Dan hitam mainkan langkah kuda ke petak C6. Nah, sebenarnya ada potensi Magnus dapat mainkan langkah kuda G4 menyerang pion di petak F2. Tapi Suleymanov akan menjawab dengan langkah, ya kira-kira kemana teman-teman? Ya, dia bisa mainkan langkah kuda ke petak D1 atau bisa mainkan langkah B4. Ya, jika kuda ke petak D1, maka sebenarnya akan membuat Magnus unggul ya dengan menteri ke petak F6. Karena ada pilihan lain, B4 ini cukup meragukan ya. Bagaimana jika gajah ke petak F2, raja ke petak E2, gajah ke petak H4. Ini sebenarnya juga jadi menarik ya. Ya. Tapi Magnus nggak mau langsung kuda ke petak G4, tapi dia malah pilih kuda ke petak C6. Nah, dengan langkah ini, kemudian Suleymanov langsung tidak memberikan kesempatan kuda G4 dengan jalan B4. Hitam mainkan langkah gajah ke petak E7, putih gajah B2, hitam menteri B8. Menteri B8. Langkah yang sangat menarik ya. Perpindahan menteri ke petak B8 dengan tujuan diagonal petak B8 sampai ke petak H2. Nah, kemudian putih mainkan langkah benteng D1, mengontrol jalur D. Magnus mainkan langkah rokade pendek. Putih gajah E2, hitam D6. Kemudian putih lakukan rokade pendek, hitam benteng C8. Kalian bisa lihat teman-teman, kebanyakan perwira dari hitam diarahkan ke sayap menteri. Dan itu ide dari Magnus Carlsen. Dan apakah tidak bahaya dengan menempatkan banyaknya perwira di sayap menteri? Nah, kalian akan lihat bagaimana Suleymanov merespon ini. Dia mainkan langkah benteng F ke petak E1. Hitam gajah ke petak F8. Suleymanov melakukan manuver juga dengan gajah F1. Hitam mainkan langkah kuda E7. Nah, saya rasa dengan langkah kuda ke petak E7 ini adalah awal dari serangan mematikan Suleymanov Alisher. Suleymanov Alisher langkah ke-17 mainkan kuda melompat ke petak B5, mengancam pion di petak D6 yang harus direspon dengan menjaga. Dan tidak boleh mendorong pion petak D5 karena akan ada ancaman gajah ke petak E8, menteri akan kena trap. Kuda ke petak B5, Magnus Carlsen kuda ke petak E8 yang dianggap itu merupakan langkah kesalahan yang seharusnya dia merespon dengan langkah kuda ke petak G6. Ya, Magnus merespon dengan kuda E8. Teman-teman coba tebak kira-kira apa langkah yang akan dimainkan oleh Suleymanov, karena ini langkah yang sangat kreatif banget. Langkah yang sangat amazing. Suleymanov mainkan langkah kuda melompat ke petak G5. Boom, dengan tujuan menyerang pion di petak H7 dan F7.
Magnus merespon dengan langkah kuda ke petak G6. Sulemenov. Boom. Sacrifice pawn. Pion E5 dimainkan. Pion racun sebenarnya. Apabila hitam memukul pion E5, maka gajah E5. Ya, kuda tidak bisa memukul balik karena menteri makan pion H7. Boom. Skakmat. Sementara buat Magnus, setelah makan gajah petak E5, maka ini menyulitkan ya. Kuda C7 juga nggak bisa. Menterinya kena trap. Magnus mainkan langkah D5. Langkah kedua ya, kalau kalian sadar teman-teman. Tadi langkah pertama salahnya kuda E8, kemudian D5. Kira-kira langkah terbaik apa yang harus dimainkan oleh Sulemenov? Inilah yang menjadi tantangan. Sulemenov hebatnya menemukan langkah terbaik lagi, yaitu dengan jalan menteri B3. Boom. Apa tujuannya? Menghindari pin dan sebenarnya punya tujuan menteri H3, mengancam pion H7, dan sekaligus bisa melakukan ancaman pada petak F7 dan juga E6 dari kudanya. Nah, merespon menteri B3, Magnus Carlsen mainkan langkah gajah E7, mengancam kuda. Teman-teman bisa tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Sulemenov? Dia mainkan Sacrifice the Knight. Boom. Yang mendapat langkah brilian. Magnus, raja pukul kuda, kemudian putih, pion pukul, pion petak D5, hitam, pukul dengan gajah, dan putih. Boom. Langkah brilian kedua di game ini oleh Sulemenov Alisher. Magnus menerima pertukaran, kemudian putih menteri pukul D5 skak, hitam raja F8, langkah satu-satunya. Putih menarik kuda D4 dengan tujuan kuda berpindah ke petak E6, hitam mainkan langkah kuda F4. Sulemenov mundur cepat dengan menteri F3, hitam raja G8, Sulemenov tabrak kuda di petak F4. Ya Magnus gimana lagi, dia nggak bisa jaga kuda di petak F4 ya. Apabila G5 dimainkan, maka putih tinggal G3 mengancam kuda kembali. Raja G8 menteri F4, hitam menteri B7. Sulemenov tidak berhenti, mengembangkan kuda ke petak F5 mengancam gajah E7. Hitam mainkan langkah B5. Sulemenov tabrak lagi gajah di petak B5. Magnus tidak bisa pukul gajah karena kuda pukul gajah E7. Kemudian raja H8 dan boom, menteri F8, skakmat. Banyak sekali serangan yang dilakukan oleh putih. Hitam mainkan langkah gajah F8. Sulemenov gajah C4 skak, hitam raja H8. Langkah terakhir Sulemenov mainkan langkah mematikan yang membuat Magnus kuda ke petak H6. Magnus menyerah. Apa lanjutannya? Jika pion pukul kuda, maka menteri pukul gajah skakmat. Jika menteri ke petak E7, maka Sulemenov akan mainkan langkah kuda F7, raja ke petak G8, dan Sulemenov akan mainkan langkah gajah B3, dan selanjutnya melakukan discover check dengan kudanya ini. Apabila hitam mainkan langkah benteng ke petak C7 mungkin, maka putih akan mainkan langkah menteri 4, mengancam benteng, dan apabila dilanjutkan dengan benteng A ke petak C8, maka akan ada kuda G5, boom, skak dari gajah B3, raja ke petak K8, dan boom, menteri A7, skakmat. Ya, dengan kekalahan ini pastinya membuat Magnus turun elo ratingnya, padahal dia main di Qatar Master ini untuk meraih elo rating 2900 ya. Perlahan, tapi dengan kekalahan ini kita coba lihat berapa sih elo rating yang turun dari Magnus Carlsen. Kalian bisa buka di platform 2700chess.com dan Magnus minus 1.9, hampir menyentuh 2 elo rating, dan sekarang secara live rating Magnus Carlsen 2837. Langsung aja guys. Kecil ya. Ya tapi lumayan juga ya. Ya itulah yang terjadi teman-teman. Qatar Master ini memberlakukan format catur klasik dengan 90 menit untuk 40 langkah pertama, dan ada tambah 30 menit setelah langkah 40. Apakah Magnus dapat recovery dan menjadi Magnus pada akhirnya? Berikan komentar kalian. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Ya pasti Hikaru ketawa juga ya, Magnus kalah. Gimana nih guys? Alasan apa lagi nih pendukung Magnus nih?